Azim dari Kabupaten Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo Bapak Ibu dan juri. Perkenalkan, nama saya Azila Alfazin. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat Lebong yang berjudul Ano Lumang. Cerita ini dituliskan oleh Bapak Imam K. Moncol dan diterbitkan oleh Bintang Indonesia, Jakarta. Disimak ya teman-teman. Alkisah di sebuah desa di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, ada seorang anak laki-laki yang sangat miskin. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot yang terletak di pinggir kampung. Warga sekitar memanggilnya Ano Lumang. Dalam bahasa Rejang, Ano Lumang berarti anak yatim piatu, anak yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Walaupun yatim piatu, Ano Lumang tidak pernah bergantung kepada orang lain. Ia selalu rajin bekerja keras, rajin beribadah, rajin mengaji, dan sabar menjalani kehidupannya sehari-hari. Suatu hari saat anak-anak di desa sedang bermain, Hampimpa ala ium kamreng. Ano Lumang pun mendekati mereka. Teman-teman, apakah aku boleh bermain dengan kalian? Namun mereka hanya menertawakan Ano Lumang. Apa kamu mau bermain dengan kita? Maaf Ano Lumang, kami tidak sudi bermain denganmu. Kamu kotor, kamu dekil. Pergi sana, pergi. Ano Lumang pun pergi dengan hati yang sangat sedih. Alkisahnya si Ano Lumang. Tiada orang yang sayang, tiada ayah, tiada beribu. Sedih hati disimpan sendiri. Namun ia yakin suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Waktu terus berlalu, Ano Lumang pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang rajin, baik hati, dan pandai menabung. Suatu malam ia bermimpi didatangi seorang bidadari. Wahai anak muda, teruslah bekerja keras dan janganlah berputus asa. Tabunglah hasil kerja kerasmu dan berangkatlah ke kota. Nasib baikmu menunggu di sana. Ano Lumang pun terbangun dan terkejut. Ternyata hanya mimpi. Walaupun hanya mimpi,
Tapi nasihat itu sangat baik. Aku harus mengikutinya. Semenjak saat itu, anak rumah pun semakin rajin bekerja keras dan menabung hasil kerja kerasnya. Setelah tabungannya cukup, anak rumah pun berangkat ke kota. Setibanya ia di kota, ia mendengarkan adanya sayembara. Pengumuman. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putri penguasa kota akan diberikan hadiah. Jika ia laki-laki, akan dinikahkan. Jika ia perempuan, akan dijadikan saudara. Demikian pengumuman selesai. Banyak orang mencoba, namun belum ada satu pun yang bisa menyembuhkan putri penguasa kota. Dan tibalah saatnya anak rumah mencoba. Wahai anak muda, apakah kamu bisa menyembuhkan putriku? Tanya sang penguasa kota. Maaf Tuan, saya bukan tabib, namun saya akan mencobanya. Anak rumah pun mendekati sang putri sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini. Angkatlah segala penyakitnya dan sehatkanlah jiwa dan raganya ya Allah. Amin. Sungguh ajaib. Mata sang putri pun terbuka perlahan-lahan. Ayah, Ibu, aku sembuh. Semua orang pun bersyukur. Sesuai janjinya, anak rumah pun dinikahkan dengan sang putri penguasa kota. Setelah menikah, mereka dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu hari, anak rumah mengajak istri dan anak-anaknya pulang ke kampung halaman. Saat kereta kuda mereka memasuki daerah kampung, warga pun terkejut. Lihatlah, ada kereta kuda yang sangat megah di sana. Kereta itu berhenti tepat di depan gubuk anak rumah. Sang putri pun bertanya, "Suamiku, mengapa kita berhenti di sini?" Anak rumah pun menjawab, "Disinilah aku dilahirkan, dan disinilah aku belajar menjadi seorang yang pantang menyerah." Akhirnya pun anak rumah membangun rumah yang sangat besar dan megah, sehingga para orang